Assalamualaikum, terima kasih sebelumnya buat saya ucapin buat bunda-bunda yang udah nonton video saya, buat yang like, yang komen, yang subscribe, saya ucapin terima kasih. Dukungan dari teman-teman semua ngebuat saya jadi semangat untuk ngebuat vlog-vlog yang lain ya bun. Di sini saya pertama kalinya mau unboxing paket Shopee saya pesennya jilbab bergo satu, anak jilbab sama rok plisket, yang satu, yang dua plisket lidi, yang satu model plisket biasa ya bun. Ini saya belinya di Shopee. Nah, ini keesokan paginya. Ini setelah saya pulang dari si malam, sebelum saya istirahat, saya mau masak dulu ya, Bun. Rencananya di sini saya mau masak terong balado sama ikan kembung sayur asem. Ini dari hasil food prep saya yang hari Minggu kemarin ya, Bun. Pertama-tama ini saya mau potong-potong dulu terongnya sesuai selera aja ya bun. Kalau bunda pengen panjang ataupun potongannya kecil sedang, itu sesuai selera aja bun, yang penting dia disambel intinya gitu. Di sini maafkan saya kalau saya motongnya langsung pakai tangan ya bun, nggak pakai talenan karena saya lupa pakai talenan, jadi saya potongnya begini aja langsung pakai tangan. Terus saya nyiapin bumbu-bumbu untuk gulai asam ikan kembungnya ya bun. Saya mau pakai kemangi. Kebetulan tadi saya pas buka kulkas saya lihat ada stok kemangi yang udah saya beli 1 minggu yang lalu. Karena terhimpit sama yang lain, jadi saya lupa kalau saya punya kemangi. Pas kebenaran saya pengen masak gulai asam ikan kembung, ya udah saya cemplungin aja sekalian kemanginya. Ini saya pilihin yang masih bagus-bagus ya bun, kemanginya. Ini saya siapin bumbu untuk balado terong sama gulai asemnya. Ini saya siapin tomat satu untuk nyambel, yang satunya lagi untuk gulai asam ikan kembung. Kalau yang sambal saya agak banyakin cabai merahnya. Kalau yang gulai asam saya kasih cuman 3-4 biji cabai merah aja ya bun, karena supaya bisa dimakan sama anak saya yang di rumah bun. Terus saya siapin bumbu-bumbu yang lain kayak lengkuas, jahe sama serai. Kalau serai sama lengkuasnya nanti saya geprek aja, tapi kalau untuk jahenya nanti saya blender sama bumbu-bumbu yang lain ya bun. Nah, ini juga tips dari saya ya bun, kalau saya buka perbumbuan, kalau tisu atasnya udah basah saya ganti sama yang kering ya bun, supaya dalamnya atau isi bumbu-bumbunya itu tetap kering, nggak busuk dia bun. Terus di sini saya juga nyiapin bawang merah, bawang putih untuk bumbu balado atau sambal terongnya, dan untuk gulai asam ikan gembung ya bun. Kadang kalau pulang dari si malam itu rasanya pengen tidur, cepet-cepet tidur gitu bun, istirahat. Tapi ya kembali lagi ya, kita sebagai ibu rumah tangga juga, kita juga harus
ngebersihin rumah, atau kita juga harus ngejalanin tugas kita sebagai ibu rumah tangga selain kita jadi ibu bekerja, karena itu konsekuensi kita kalau kita kerja di luar. Kita nggak boleh ngelupakan kewajiban kita yang di rumah juga ya bun. Masing-masing dari pekerjaan yang udah kita kerjakan, insya Allah itu jadi ladang pahala untuk kita ya bun. Kalau kita ngerasa capek, kita nggak disuruh berhenti, kita harus istirahat aja sejenak. Habis itu kita lakukan aktivitas kita yang tertunda. Jangan kita buat aktivitas kita itu jadi beban di kehidupan kita, supaya pahala yang kita terima juga berkah gitu ya bun. Tadi saya juga nambahin bumbu untuk gulai asamnya, saya tambahin kemiri ya, terus saya tambahin asam potong 2 potong aja ya bun. Nah, sambil saya nunggu minyaknya panas, saya mau nyalin nasi dulu, supaya saya mau masak nasi yang baru ya bun. Setelah minyaknya panas, ini saya masukkan atau digoreng terong yang udah dipotong-potong tadi. Kita goreng sampai setengah layu atau kecoklatan aja ya bun. Pak Su kalau saya lagi pulang dari shift malam, dia selalu bilang nggak usah masak aja, nanti jadi capean, repot gitu bun. Ya tapi gimana, namanya saya orangnya ngeyel ya, saya kerjain juga, tapi ya saya takar-takar juga ya bun kemampuan saya. Kalau rasa saya udah memang nggak sanggup lagi atau nggak sanggup juga, ya udah saya biarin aja. Saya lebih bagus istirahat, terus saya beli makanan jadi aja bun. Nah di sini saya juga pertama ngeblender untuk balado terongnya dulu ya bun. Udah food prep gini, masak jadi lebih cepet, lebih gampang, pemilihan menunya juga nggak bingung-bingung bun. Yang penting ada aja stok di kulkas, apa aja bisa dimasak. Kebetulan juga Pak Su saya nggak pilih-pilih kalau soal makanan, yang penting dia jangan makan yang berlemak-lemak kayak jeroan. Itu kami di rumah nggak makan jeroan ya bun, sama konsumsi daging sapi yang terlalu sering. Di sini saya ngeblendernya pakai air ya bun, karena nggak dijadikan stok untuk bumbu di freezer, jadi saya gunain air aja. Jujur kalau saya lagi pulang shift malam, kalau untuk ngulek-ngulek perbumbu-bumbuan gini saya kurang kuat ya bun. Lebih bagus pilih yang praktis aja di blender. Yang penting nanti pas numis bumbu-bumbunya itu dia tanak atau sampai matang, jadi dia nggak bau langu waktu kita makan bumbu. Kadang saya suka salut gitu melihat orang kalau masak bumbunya diulek pakai gilingan, rasanya ya saya salut aja gitu bun. Sini bumbu yang saya blender ada bawang putih, bawang merah, jahe, cabai merah, kemiri, itu diulek semua ya bun, di blender maksudnya. Nah ini kembali lagi ke gorengan terong saya udah mulai agak kekuningan ya, saya balik-balik ya bun. Nah ini terongnya udah mulai coklat ya bun ya, saya angkat, saya tirisin dulu minyaknya supaya jangan terlalu banyak yang ikut nanti.
Terus saya goreng yang kloter berikutnya ya bun. Bunda-bunda udah pada masak gak hari ini? Boleh dong bun, share di kolom komentar menu apa aja yang jadi menu favorit di keluarga bunda, biar jadi inspirasi menu saya di hari-hari berikutnya juga ya bun. Nunggu-nunggu terongnya digoreng nih, saya mau numis bumbu untuk gulai asemnya tadi, yang bumbu yang udah saya blender. Ini kita tumis dulu ya bun, biar jangan bau langu. Bisa juga sih langsung dimasukkan buat orang yang lagi diet atau yang nggak boleh terlalu banyak konsumsi minyak. Boleh juga langsung dimasukin, nggak usah ditumis dulu ya bun. Tapi kalau bisa bumbunya itu dimasak dulu sampai tanek gitu bun, baru dimasukin ikan-ikannya ya. Di sini saya juga masukin kunyit bubuk, masukin secukupnya aja bun, 1 sendok teh sekitar segitu. Saya masukin waktu saya numis bumbunya supaya dia juga masak gitu bubuk kunyitnya. Terus saya masukin daun salam, tumis lagi bumbunya. Habis itu kita masukin lengkuas yang udah digeprek sama serai yang udah digeprek ya bun. Kita tumis bersama bumbunya sampai matang. Setelah bumbunya harum dan sedikit agak matang, ini saya tambahin air ke dalam tumisannya supaya jangan sampai gosong ya bun, karena kan kalau pakai wajan yang ini dia tipis, jadi kalau misalnya nggak kita tambahin air dia cepat gosong, jadi nanti rasa bumbunya agak terasa gosong-gosong gitu ya bun. Gorengan terong yang kloter kedua juga udah mulai coklat, jadi saya juga mau angkat dan saya tirisin minyaknya dulu ya bun. Untuk selanjutnya biar bisa di balado, ditumis dulu bumbu baladonya bun sampai tanek dan matang.
menunggu masakannya matang, ini saya mau sambil nyuci baju dulu ya bun, soalnya udah 2 hari nggak nyuci karena di Medan kondisinya hujan, jadi cuciannya pada numpuk semua ya bun. Di sini saya pilih-pilih dulu baju yang mau dicuci biar sekalian dicuci semua. Musim hujan gini bawaannya jadi males nyuci gitu ya bun. Ntar takut cuciannya nggak kering, jadi repot mindahinnya ke dalam sama keluar lagi jemurin gitu. Nah, kembali lagi ke masakan. Ini tumisan baladonya udah mulai mau matang, terus ikannya juga udah mulai matang. Jadi kita sering aduk-aduk supaya jangan gosong ya bun. Saya tambah bumbu-bumbu pelengkapnya seperti garam, gula, sama kaldu jamur ya bun, secukupnya sesuai dengan selera dan rasa yang kita inginkan. Terakhir saya masukin tomat ke dalam gulai asam ikan kembungnya supaya ada rasa asam-asamnya gitu bun, biar lebih segar. Nah, di sini masakannya udah matang semua. Habis ini saya mau cuci piring, habis itu saya mau jemur pakaian. Terus saya mau istirahat. Terima kasih buat bunda-bunda yang udah nonton channel saya sampai akhir. Saya ucapin terima kasih atas supportnya ya bun. Assalamualaikum.